Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, saya mau sharing nih buat teman-teman yang lagi pengen beli ataupun jual rumah. Mungkin ini bisa menjadi acuan buat teman-teman karena saya mau sharing berdasarkan data yang dikumpulkan oleh rumah123.com. Oke, kita mau bahas pasaran harga rumah second. Nah, teman-teman, pastikan teman-teman butuh acuan nih, bagaimana jualnya, apakah jual ketinggian atau kerendahan. Nah, kita mau lihat perbandingannya dan kita mau lihat bagaimana dari survei yang dilakukan oleh rumah123.com khususnya di bulan Oktober 2021. Siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, sebelum masuk, jangan lupa untuk tonton juga Kata Ruby, sebuah program yang ditayangkan di rumah123.com. Saya akan sharing dan juga saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang lagi ingin beli rumah, apakah beli rumahnya cash atau kredit, ataupun pokoknya bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama properti, saya akan jawab langsung nanti di Kata Ruby di rumah123.com. So, sudah siap teman-teman? Kita mulai ya. He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Dari rumah123.com. Oke, nah ini kita mau lihat langsung harga rumah second di Indonesia naik 0,3% di bulan Oktober 2021 berdasarkan flash report dari rumah123.com dan supply-nya meningkat sebesar 2%. Wah, jadi pas banget nih buat teman-teman pelaku bisnis properti. Ini merupakan momentum yang pas sekali di industri properti ini. Nah, kita akan lihat ini berdasarkan indeks harga rumah second di 99R123 atau 99 Group Rumah 123. Ya, jadi year on year secara keseluruhan harga rumah lebih tinggi 3% dibandingkan bulan Oktober 2020. Jadi kita bandingin nih tahun 2021 ke 2020 sebelumnya kan. Nah, secara keseluruhan itu harga rumah di Indonesia naik 0,3% pada Oktober 2021 dibandingkan September 2021 ya. Oke, nah kalau year on year-nya tadi naik juga sebesar 3%. 8 dari 13 kota dalam indeks ya dicatatkan kenaikannya secara month on month. Makassar menjadi kota yang peningkatan harga bulanannya paling pesat sebesar 4,4%. Wow, keren banget nih, tinggi banget Makassar ya. 13 kota selain Surabaya tercatat mengalami peningkatan harga secara year on year. Peningkatan harga tahunan tercepat terjadi di kota Yogyakarta sebesar 13,5%. Wah, ada apa di kota Jogja? Nah, teman-teman nanti bisa browsing langsung apa aja yang lagi dibangun di kota Yogyakarta. Ya, selanjutnya kita bisa next point ya, yaitu di poin kedua, di Jabodetabek terjadi peningkatan harga secara month on month. Month on month di kota Tangerang, Bogor, Bekasi sebesar 0,9 1,4% dan juga 2,5%. Artinya di Tangerang tadi 0,9%, di Bogor 1,4% dan juga di Bekasi 2,5%. Wow. Mantap ya. Nah, kalau Jakarta mengalami penurunan harga sebesar 0,3%, sementara Depok tidak mengalami penurunan harga. Oke, sekali lagi ini berdasarkan data dari rumah123.com 99 Group. Ya, secara year on year pada Oktober 2020 hingga Oktober 2021, Kota Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi mengalami kenaikan harga sebesar 1,4%. Jadi untuk Kota Jakarta 6,1 untuk Tangerang, ya Depok 3,5%, kemudian juga Bogor 5,8% dan Bekasi 6,2%. Bayangin year on year-nya naiknya dahsyat banget, lumayan ya. Apalagi Bekasi. Nah, kenapa mengalami kenaikan? Mungkin karena permintaannya tadi ya, permintaan meningkat, jadi harga juga meningkat. Oke. Nah, poin ketiga, kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa seperti Bandung, Yogyakarta, Surakarta mencatat kenaikan harga secara month on month sebesar 0,6%, 4,2%, dan 2,3%. Artinya di Bandung
0,6, Yogyakarta 4,2%, dan juga Surakarta 2,3% secara urutan. Sementara kota Surabaya dan Semarang mencatat penurunan harga berdasarkan month on month masing-masing sebesar 0,1 dan 0,6. Surabaya 0,1 ya. Surabaya 1% dan Semarangnya 0,6%. Ya, itu berdasarkan tadi ya, month on month. Nah, kalau year on year, semua kota mengalami peningkatan harga kecuali Surabaya yang mengalami penurunan sebesar 0,6%. Harga rumah second di Bandung, Semarang, Jogja, Surakarta meningkat nih ya. Oke, kalau untuk di Bandung 3,6%, Semarang 4,6%, yang dahsyat yaitu di Jogja ya. Jogja itu 13,5% dan Surakarta 4,2%. Wow, mantap ya teman-teman ya. Oke, next lagi, yes. Kita menuju ke poin 4. Untuk kota besar lainnya di luar Pulau Jawa, ya kota Denpasar, Makassar mengalami kenaikan harga sebesar 1,5% dan 4,4% di bulan Oktober 2021. Ya, di Denpasar 1,5%, Makassarnya 4,4%. Nah, kemudian sementara harga rumah second di Medan menurun nih 3,1%. Ya, secara year on year harga rumah second di Medan, Denpasar, Makassar meningkat. Ya, di Medan itu malahan kalau year on year ya. Kalau tadi kan kita bahasnya on month, ya kan, malah meningkatnya sebesar 11,6%. Kalau Denpasar 0,1%, Makassar menjadi 12%. Ada apa nih di Makassar dan juga Medan? Teman-teman bisa cari tahu ya. Oke, kemudian kita next lagi ya. Menurut indeks supply rumah second dari 99/rumah 123, volume supply meningkat 2% pada bulan Oktober 2021 dari September 2021. Wow, indeksnya meningkat ya. Oke, berdasarkan data indeks harga jual kembali untuk rumah di rumah 123 ya, rumah 123 secara year on year volume supply saat ini lebih kecil 2,9% dibandingkan bulan Oktober 2020 ya. Oke, selanjutnya di poin ke-6. Nah, ini berdasarkan listing enquiries untuk rumah, lokasi paling populer adalah Tangerang. Wow, dengan persentase 13,6% dari total listing inquiries untuk rumah di Indonesia. Lokasi populer kedua yaitu Jakarta Barat dengan persentase 12,6% dari pangsa pasar, diikuti oleh Jakarta Selatan dengan persentase 10%. Secara month on month, proporsi kenaikan inquiries terbesar di bulan Oktober 2021 ada di Jakarta Utara yang persentasenya 0,9%, diikuti oleh Bandung, Tangerang Selatan, Makassar dengan raihan 0,2% secara berturut-turut. Nah, sebaliknya proporsi penurunan inquiries terbesar secara month on month ada di Bandung dengan persentase penurunan 0,7%, diikuti oleh Sidoarjo sebesar 0,5%, serta Bogor dan Bekasi sebesar 0,8%, berurutan nih. Wah. Oke, nah selanjutnya teman-teman, ini merupakan, kita lihat ya, basis index ya. Nah, ini merupakan ini ya. Judulnya adalah supply rumah second ya, rumah bulanan Indonesia ini. Ini ya grafiknya yang terjadi ya, ini grafiknya. Nah, kemudian kalau bicara dari Januari 2020, kemudian ke Oktober 2021 naiknya sebesar 5,5%. Nah, indeksnya terjadi seperti ini. Indeks harga jual kembali September 2021 105,3, indeks harga jual kembali September 2021 105,2, selisih month on month-nya yaitu di 0,3% ya. Oke, teman-teman, next-nya kita mau bahas juga. Nah, sekarang harga rumah second di Jabodetabek. Nah, kalau di Indonesia teman-teman bisa lihat nih, ya. Ada perubahannya dari Januari 2021 sampai September 2021, ya. Ada mengalami perubahan, ya kan, sebesar 0,8. Nah, Jakarta seperti ini, ya, ada perubahan juga. Nah, ini merupakan secara indeksnya ya.
Ada Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang serta Bekasi. Nah, teman-teman bisa lihat yang mana yang mengalami kenaikannya yang ada di situ ya. Oke. Nah, ini berdasarkan basis indeks ya. Tuh. Dari Januari 2020 sampai Oktober 2021 ya. Di situ ada yang biru itu Indonesia, yang warna merah Jakarta, dan biru muda itu Tangerang ya. Lihat tuh, Tangerang mengalami peningkatan, yes, mengalami peningkatan yang luar biasa. Wow ya. Ini juga sama, ini kalau di Indonesia Depok, terus yang kuning Bogor, merah Bekasi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya bagaimana grafiknya yang terjadi. Kalau dilihat ini, wah, Bekasi mengalami peningkatan yang cukup dahsyat nih ya, lumayan tinggi ini bilang. Ya, oke, teman-teman, sekarang ini kalau harga rumah second di kota besar di Pulau Jawa yang tadi saya udah sharing juga, ini secara uh, basis indeksnya ya, ini dia. Oke, seperti ini. Nah, secara grafik kita bisa lihat sendiri ini ya, Indonesia, Bandung, Surabaya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau yang warna merah muda ini Bandung, kemudian Surabaya yang biru muda. Kalau birunya Indonesia ya. Ternyata Bandung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ya, nah ini berdasarkan basis ya, Jogja mengalami peningkatan. Jogja yang warna kuning, Indonesia yang warna biru, Semarang yang warna ungu, ya, lalu Surakarta yang merah, warna merah tuh. Kita lihat Jogja mengalami peningkatan yang cukup dahsyat ya. Oke, sekarang harga rumah second di kota besar di luar Pulau Jawa. Kita lihat ya, secara indeks saja langsung. Nah, ini nih. Nah, Indonesia, Medan, Denpasar, dan juga Makassar. Nah, kalau yang Medan yang warna ungu, kalau Denpasar warna ya yang warna hijau, dan juga Makassar yang warna ungu tua ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana grafiknya yang terjadi ya. Nah, nextnya, nah ini merupakan median price ya, teman-teman bisa cek langsung. Ini harga median price ya, teman-teman mau screenshot juga boleh juga, silakan. Iya, ini harga yang terjadi ya di rumah ya. Oke, untuk contoh untuk Jakarta Barat ya, di bawah atau sama dengan 60 square meter ya, harga 899 juta, 61 sampai 90 harga 1350, 91 sampai 150 2 M ya kan, 151 sampai 250 3,1 M ya, dan yang 251 ke atas 6,499 ya. Ini dia, teman-teman bisa lihat langsung ini yang terjadi. Wow. Nah, teman-teman yang lagi mau cari rumah, tinggal pilih-pilih di mana yang teman-teman suka ya. Ada Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Jogja, Surakarta, Medan. Yes. Nah, yang mau invest, mau beli properti ya, lihat aja langsung nih. Itu ini tarif berdasarkan data dari rumah123.com. Alright. Nah, kita masuk ke lokasi populer. Ya, kita masuk ke lokasi populer. Ini ada, kalau di Kota Denpasar, Provinsi Bali, September 1,5%, Oktober 1,6%, ada peningkatan 0,1%. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Ya, berdasarkan ini persentase inquiries of top 20 cities dari Denpasar ya, terus sampai ke, nah ini teman-teman bisa lihat sampai ke Makassar ya. Banyak yang kalau saya bisa lihat yang mengalami peningkatan
di Jakarta Utara, khususnya di DKI Jakarta sebesar 0,9% kenaikannya ya. Dari September 2021 ke Oktober 2021 ya, itu peningkatan terbesar sebesar 0,9%. Kemudian kalau bicara soal penurunan, kita lihat penurunan mana nih yang paling banyak nih. Yes, ini terjadi di Bandung 0,7% ya, 0,7% ya. Sisanya ya teman-teman bisa lihat nih, ada yang mengalami peningkatan, ada yang mengalami penurunan. Oke, nah teman-teman, kalau teman-teman mungkin pengen tertarik dengan data-data ini, ya. Jadi teman-teman kalau tertarik dengan data-data yang tadi saya share, teman-teman bisa japri ke saya, ya. Nanti saya bisa share, ya. Teman-teman bisa langsung WA aja 0816 483 4622. Thank you so much teman-teman yang sudah nonton. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk yang ingin jual atau beli properti. Ya, sekali lagi ini data hasil dari rumah123.com 99 Group. Thank you so much teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di next episode sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Jangan lupa nonton Kata Ruby. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi sukses dan jaya terus properti di Indonesia. All the best. Saya Ruby Herman. Dadah.